Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 1. Selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Indikatornya yaitu 3.1.1 menemukan ide pokok dan informasi penting dalam paragraf. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Indikatornya yaitu 4.1.1 menyajikan ide pokok dan informasi penting dalam bentuk diagram. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Melalui kegiatan diskusi dan membaca teks penting, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting dalam paragraf dengan tepat. 2. Melakukan kegiatan menemukan ide pokok dan informasi penting, siswa mampu menyajikan ide pokok dan informasi penting dalam bentuk diagram atau tabel dengan benar. D. Materi pokok bahasa Indonesia. Mencari ide pokok dan informasi penting dari teks. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisikan informasi berdasarkan pengamatan yang harus dilakukan. Misalnya pengamatan tentang perkembangbiakan tumbuhan atau yang lain. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi tentang A. Informasi umum, B. Kumpulan fakta-fakta, C. Kesimpulan. Pengertian ide pokok yaitu secara umum, paragraf dibentuk oleh dua unsur yaitu ide pokok serta juga ide penjelas. Di dalam pengertian ide pokok serta ide penjelas yang pada saat ini akan membahas mengenai seperti apakah itu ide pokok. Lanjut, serta ide penjelas, bagaimanakah contoh-contoh ide pokok dan ide penjelas. Untuk dapat mengetahui hal itu, mari kita bahas secara bertahap, yaitu dengan mengetahui pengertian kedua unsur paragraf, yaitu pengertian ide pokok dan pengertian ide penjelas. Penjelasannya yaitu ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok perkembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide penjelas adalah suatu gagasan yang menjelaskan dari ide pokok. Yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Fungsi dan ciri-ciri ide pokok. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide pokok pada paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri ide pokok antara lain yaitu
1. Memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang atau penjelas. 2. Kalimat yang mendukung, baik itu berupa penjelas atau alasan. Istilah lain ide pokok yaitu ada 7. Yang pertama yaitu gagasan utama, kedua gagasan pokok, ketiga pikiran pokok, keempat pokok masalah, kelima pikiran utama, keenam inti paragraf, ketujuh inti masalah. Cara menemukan ide pokok yaitu pada dasarnya semua istilah di atas sama saja, sehingga jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Demikian juga jika ditanyakan gagasan pokok, pokok pikiran atau lainnya, jawaban juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Cara menemukan ide pokok yaitu 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca tiap kalimatnya. 4. Tandai kalimat utamanya. 3. Tandai informasi pentingnya. Suatu hal yang perlu diingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Jika diletakkan di awal, maka paragraf tersebut memiliki kategori paragraf deduktif. Sedangkan jika diletakkan di akhir disebut sebagai paragraf induktif. Di samping itu, ada juga paragraf campuran yang mengandung ide pokok di awal dan di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini, anak-anak. Ide pokok terletak di awal paragraf, yaitu Chairul Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga memiliki bagian dari sastrawan angkatan 45 yang dikenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Chairul Anwar sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya puisinya berjudul Aku. Ide pokok terletak di awal dan di akhir, atau yang disebut dengan campuran paragraf. Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki fondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk memenuhi karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Ide pokok terletak di tengah-tengah paragraf. Kekurangan mengonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Daya tahan tubuh pun berkurang karena hal tersebut. Jika demikian, penyakit bisa dengan mudah masuk menyerang tubuh. Kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sembelit karena kekurangan mengkonsumsi sayuran hijau. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, ide pokok yang ditulis ulang dalam bentuk diagram untuk memudahkan dalam memetakan informasi yang didapat dalam teks laporan. Contoh penyajian
ide pokok dalam bentuk diagram. Ide pokok paragraf 1. Ide pokok judul teks ide pokok. Paragraf 4 laporan paragraf 2. Ide pokok paragraf 3. Kesimpulan paragraf. Kesimpulan merupakan rangkuman dari suatu bacaan. Kesimpulan yang baik dari suatu paragraf berisikan A. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. B. Intisari dari tulisan. C. Dimulai dari khusus ke umum. D. Menggunakan kosakata baku. E. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dan kalimat sendiri. Terima kasih.